setelah ke warung, tiba-tiba Iya, lu iya. lihat pengamen, ada Oke. orang yang di warung ngasih 500 perak nih. Nih Pak, 500 perak buat kamu gitu. Tiba-tiba pengamennya nggak terima, dibalikin lagi Oh, uangnya. saya Oh, pernah lihat tuh Pak. tuh. Saya pernah lihat tuh Pak Pernah lihat tuh. kejadiannya Pak, pernah Pak. Nah, Iya. dengan fakta seperti Heeh. ini, kalau lu lihat dengan mata sendiri nih, Mm-mm. yang salah siapa? Pengamennya atau orang yang ngasih? Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Hari ini aku diutus sama staf sus Presiden Konoha, Yud. Oke. Untuk jadi dosen pengganti nih, untuk mengajarin private ke murid-murid spesial kayak lu. Nah, Oke, oke Pak. bayangin, kamu Gajinya setara guru honorer nggak Pak? setara sih, tapi Oh, setara. dikali tiga dong. Oh, dikali 3. Dikali tiga. Oke. Oke, Siap. nah sekarang kita akan mulai materi pelajaran hari ini adalah tentang budi. Budi apa nih? Lu tahu nggak selanjutannya? Budi anduk? Salah. Oh, salah. Budi pekerti. Oh ya. Siap. Oke Pak. Oke. Nih buat murid-murid spesial, buat kamu yang mungkin kurang moral dan beretika ya. Ini sekarang kita akan bahas budi pekerti. Yang Oke, sekarang Pak. nih, study case pertama adalah misalkan kamu keluar rumah nih. Ini kamu nih. Oke. Oke. Keluar rumah ke Indomaret. Nah, Indomaret, Saya biasanya ke Alfamaret Pak. Alfamaret Alfamaret. kurang laku sih itu. Oh, Bagusnya kurang ya? Indomaret, Oh, oke. rame. Biasanya ada ATM BCA soalnya di sini. Iya betul Oke. sih. Betul. Nah, di sini ada ATM nih, Ya. ATM BCA. Lu antri, Otomatis tapi manual ya Pak. iya. Lu antri di ATM di sini, Iya. karena membutuhkan ATM. Betul. Nah, antri paling pertama nih, lu jadi orang pertama. Mm-mm. Nah, kemudian setelah kamu lakuin transaksi di ATM, lu akan melakukan banyak transaksi di ATM. Mungkin bisa 2 kali transaksi lah. Jadi Which is lama ya Pak ya? lama. Lama. 2 menit, 3 menit lama. Oke. Ada antrian orang di belakang. Mm-mm. Nah, dan ini ada ibu-ibu, ada bapak ojol, udah pura-pura sama gini-gini nih, biar cepat. Oh. Apa yang akan lu lakuin? Ada pengemis yang mau nyetor uangnya ya Pak ya biasanya Pak? Mungkin, ya. Biasanya naik mobil tuh depannya kan. Ya, Ya, itu di gitu Jakarta banyak lah. Nah, ya. Apa yang kamu lakuin sebagai orang yang pertama? Oh. Kalau aku sih apa ya? Karena saya yang datang pertama, Ya. ya kan? Berarti kan ibaratnya saya yang menguasai si mesin ATM itu. Setidaknya pada saat saya sedang menggunakan. Jadi mau di belakang mau ada 5 orang, mau ada 100 orang ya saya bodo amat. Ya lu nungguin gua lah sampai selesai. Kalau lu mau duluan, lu mau buru-buru, ya lu harusnya datang lebih cepat dong. Kan first come first serve dong. Kalau di mesin ATM ataupun yang bersifat publik kan, Pak. Iya. Coba bener nggak? Jadi kalau lu memang merasa buru-buru mau cepet, ya lu harusnya datang lebih cepet dong, lebih awal. Oke. Gitu dong. Jawaban kamu secara teknis benar. Nah, ya pasti dong. Benar. Secara teknis benar dong. Bener lah. Kamu berhak dong. Ini kan fasilitas Iya, publik. pastinya. Kamu punya hak untuk melakukan lebih dari 1 kali transaksi. Betul. Tapi ini fasilitas publik, Yud. Yang pakai orang banyak. Lu boleh 1 kali transaksi, mungkin bisa sejam di sini mungkin. Ngadain arisan di sini juga ada kan? Ada lagi, iya bener Pak. Ada Pak. kan? Ada Pak. Yang Ada, ngadain Pak. arisan di Ada sini. Pak, kemarin saya Nah, ketemu juga tuh Pak. Makan bareng di sini juga ada Iya. di dalam bilik ATM. Ibu-ibu tuh ya biasanya Pak. Mungkin bisa dilakuin di tengah malam. Kalau Oh. ATM-nya 24 jam. Iya betul. Ya, tapi kan ini kan misalkan di pagi, siang, ya mungkin orang lalu lalang banyak nih. Orang buru-buru ya Pak ya Buru-buru, biasanya ya Pak. lo juga Iya. harus punya moral dan etika lah. Etika tak, apa ya, yang tak tertulis. Ya, kalau mau lebih dari 1 kali transaksi, lo antri lagi di belakang. Oh, Kalau enggak, lo oke. pakai M-Banking. Kalau lo bisa pakai, kebanyakan orang kan jarang pakai M-Banking. Males kan mungkin. Betul. Oke. Oke. Oke Pak. Terus ini kita ada study case yang kedua nih. Oke Pak. Habis dari ATM, lo mau ngambil barang atau something lah Ya. di Indomaret beli. Oke. Terus ke kasir nih. Kita ke kasir. Ya. Nah, kebetulan di kasir lo nggak sengaja ketemu sama keluarga jauh kamu. Oh. Atau sahabat kamu lah gitu. Oke. Nah, lu ngobrol di situ, tiba-tiba sahabat atau keluarga jauh kamu tuh lupa bawa uang atau lupa beli apapun itu, lupa bawa ATM. Ah, Nah, lu oke. sebagai orang yang kenal, apa yang bakal lu lakuin di sini? Jadi ketemu saudara atau keluarga jauh tadi ya, Ya. yang dia udah di kasir nih,
Ya. Jadi dia udah bawa barang yang mau dia beli, dia udah nyampe kasir, ternyata lupa bawa uang dan lupa bawa alat pembayaran yang lain. Jadi dia nggak bisa bayar. Lupa lah. Oh, lupa kan? Kalau saya sih Pak, ya saya lihat dulu saudaranya itu saya suka apa enggak. Karena kan ya mungkin seperti yang kita ketahui ya, namanya keluarga atau saudara atau keluarga jauh gitu kan, ya mungkin ada yang nggak 100% kita suka lah. Nggak 100% kita, apa sih bahasanya Pak, akrab gitu ya. Deket. Nah, ya akrab, dekat atau apa gitu. Jadi kalau yang saya nggak akrab ya mungkin saya bodo amat sih. Ya mungkin dibego-begoin kali. Waduh. Iya, jadi tapi kalau yang keluarga atau saudara atau mungkin tadi sahabat saya yang memang udah akrab atau apa, kalau sayanya ada kelebihan rezeki ya mungkin saya bantu Pak. Tapi ya balik lagi, kalau orangnya mungkin saya nggak akrab, nggak deket, even mungkin nggak suka, ya saya bodo amat sih Pak. Kan itu apa namanya, urusannya dia juga. Oke. Bener nggak Pak? Kalau secara transaksi keuangan, lu bener dong. Iya pasti dong. Ya pasti dong. Pasti lah. Kan itu bukan kewajiban kamu untuk Iya, bayarin betul. mereka. Betul. Mereka beli something ya udah, mereka urusan mereka sendiri gitu loh. Iya. Mau itu keluarga, mau sahabat, tetapi secara etika nih, secara etika dan moral. Nah, kita sebagai keluarga ya kalau ada uang dibantu sedikitnya. Oh. Nggak mungkin semuanya Harus dong. gitu ya Pak ya. Ya kalau semuanya lu mau bayar punyamu gimana? Iya betul. Bingung Betul, kan? betul. Kalau bisa lu tungguin tuh. Nih, aku punya ATM, lu ambil sendiri nih di belakang. Oh, Bisa kan oke. ke ATM dulu? Lu Bisa. tungguin nih di sini jagain Tadi di kasirnya. belakangnya itu ya Pak ya, di belakangnya ojol, di belakangnya pengemis ya Pak ya, Iya, suruh ngantri antri lagi Pak. aja Iya, sambil iya. ngobrol atau apa gitu. Tapi kalau secara transaksi ya itu bukan kewajiban kamu. Oke. Gitu loh, sebagai orang untuk membayari transaksinya mereka gitu. Oke Pak. Oke, lanjut ke study case yang ketiga nih. Ini menarik nih. Oke Pak, silakan. Nah, setelah dari Indomaret, lu mau keluar nih, mau pulang. Mau pulang. Mau pulang ke parkiran. Ya. Lu tahu nggak apa yang akan terjadi di parkiran? Kayaknya saya udah tahu Pak, tapi coba lanjut dulu Pak. Oke, di parkiran. Iya. Lu tadinya datang sepi nih parkiran. Iya. Oke, pas pulang tiba-tiba ada Tukang parkir tukang Pak. parkir. Oke, tiba-tiba langsung nyodorin tuh, lu mau keluar di sini. Langsung megang motor ya Pak ya tiba-tiba dia. Oh iya. Iya. Kalau nggak dikasih nggak dilepas Iya. motor. Helmnya Apa- hilang bodo amat ya. Oh, kalau itu sih Iya, Bu. nggak tahu ya. Oh, nggak tahu ya. Oke. Nah, apa yang bakal lu lakuin ke tukang parkir itu? Payo. Kalau saya ya Pak ya, gimana ya? Ini jujur, ini sering terjadi sih Pak, dan juga menyebalkan ya. Dimana biasanya kalau saya datang, saya parkir, mereka belum ada dan mereka tidak membantu proses parkir sama sekali. Dan karena saya pernah kejadian hilang helm juga dan mereka nggak mau tanggung jawab, jadi setelah itu Pak, sampai sekarang saya kalau berhenti di tempat umum seperti itu, helm selalu saya bawa masuk. Oke. Iya, jadi itu ibarat kasarnya secara teori, nih orang nggak ada kerja apa-apa. Helm saya bawa. Motor kalaupun nggak ada dia, itu saya yakin aman-aman aja tuh motor. Kecuali saya lupa Kunci. kuncinya masih nempel atau apa, mungkin itu bahaya. Tapi kalau saya kuncinya udah saya bawa, udah saya kunci apa segala macem, helm saya bawa, ya dia jadi fungsinya apa gitu loh Pak. Jadi sama kayak pejabat kita takutnya. Kerja enggak, ngapa-ngapain enggak, dapat duit maunya kan, itu kan something yang harus, ya saya nggak bilang itu salah Pak. Cuma maksudnya, ya ayolah kita sama-sama pakai akal gitu Pak. Kalau lu merasa lu nggak kerja, ya kan, ya mau ada yang ngasih lu yaitu dianggap sedekah. Tapi Ya. kalau yang nggak ngasih ya lu jangan maksa. Ya lu jangan tiba-tiba orang mau mundurin motor terus lu pegang motornya, itu maksa namanya. Nah saya biasanya Pak kalau saya lagi nggak bawa uang kecil ya saya nolak dia. Tapi kalau saya lagi bawa rezeki ya saya kasih. Tapi biasanya sih nggak ikhlas juga sih Pak sebetulnya gitu. Oke. Nah kalau secara budi pekerti harusnya gimana Pak? Secara budi pekerti nih, di negara Konoha, Iya. jawaban Anda kamu benar. Benar ya? Ya benar dong. Pasti lah. Sekarang masalah ikhlas atau enggak kan itu urusan personal lah. Iya betul. Dengan Tuhannya kan. Betul. Bukan urusan tukang parkir liar sama orang yang diparkirin dong. Betul. Nah sekarang kalau memang lu punya uang udah bener dikasih. Urusan ikhlas atau sedekah ya itu urusan orang pribadi. Tapi kalau nggak punya uang ya nggak usah kasih, nggak apa-apa. Iya. Ya kan Indomaret udah punya itu sendiri kan, distribusi sendiri kan untuk tukang parkir lahannya kan. Harusnya ya Pak Harusnya ya? iya kan, Harusnya, pasti iya. kan. Iya, Oke, iya. kan Indomaret udah membayar pajak retribusi untuk parkir di lahannya pasti. Masalah ada tukang parkir atau enggak, liar atau enggak, ya itu urusan orang masing-masing. Tapi beda cerita nih, kalau mau mundur dipegangin nggak mau lepas. Nah ya- itu Pak. Nah,
Kalau mau Kalau ribut, dipatahin tangannya boleh nggak Pak? kalau mau ribut silahkan. Kan bukan Oh, nggak urusan, apa-apa ya? iya, bukan urusan orang lain kan, urusan Iya. Anda dengan tukang parkir. Oh, oke. Gitu. Nah, kita Iya, lanjut oke. ke Oke, study Pak. case yang keempat. Keempat. Ini lebih menarik nih, Yud. Oke, apa tuh Oke. Pak? Yang sedikit keempat adalah tiba-tiba lu ditelepon sama ibu kamu. Nitip pecel lele ceritanya. Oh, oke. Oke. Terus ke warung ceritanya. Ya. Ke warung. Nah, setelah lu ke warung lagi ngantri, tiba-tiba ada pengamen. Oh. Pengamen Ya masuk. sering itu Pak. Sering ya? Jadi pengamen yang tadi di ini Pak, mesin ATM Pak. Oh, anjir. Oh, bisa jadi. Iya. Jadi habis ngamen dapat nyetor. Iya, tapi Ya, sejuta silakan lanjut sehari Pak. kan. Iya. Nah, setelah ke warung, tiba-tiba Iya, lu iya. lihat pengamen, ada Oke. orang yang di warung ngasih 500 perak nih. Nih Pak, 500 perak buat kamu. Gitu. Tiba-tiba pengamennya nggak terima, dibalikin lagi uangnya. Oh, saya No, pernah lihat tuh Pak. tuh. Saya pernah lihat tuh Pernah Pak lihat kejadiannya tuh? Pak, pernah Pak. Nah, Iya. dengan fakta seperti ini, kalau lu lihat dengan mata sendiri nih, yang salah siapa? Pengamennya atau orang yang ngasih? Kalau saya bilang tergantung, Pak. Ya kan? Misalnya ada ini pengamen, terus dikasih sama orang lah katakan. Ya. Orangnya ngasihnya 500 perak. Oke. Terus misalnya pengamennya marah atau apa. Terus udah tuh selesai. Terus orang yang tadi ngasih 500 perak itu setelah dia kelar beli pecel lele, dia pulang. Kalau dia naiknya Pajero, Pak. Oh, berarti salah orang yang ngasihnya, Pak. Iya dong. Itu ada sih. Ini orang ada memang. Ini orang bisa punya Pajero, ya kan? Tapi satu jajannya pecel lele aja itu udah jadi tanda tanya, Pak. Kok orang punya Pajero jajannya pecel lele gitu kan? Ya sih nggak bilang salah, cuman agak aneh gimana Ya, nggak gitu apa-apa kan? lah. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman agak aneh aja. Terus yang aneh yang kedua, ya lu bisa punya Pajero, tapi kok 500 perak gitu loh. Nah itu secara apa teori? Ini orang nih mikir nggak sih 500 di zaman sekarang itu cukup buat apa? Ya apa gorengan juga nggak dapet Pak. Iya. Sekarang gorengan rata-rata 1.001 atau 5.003, Iya. 5.004 Betul. udah nggak dapet Pak gope. Aqua gelas juga kayaknya udah nggak dapet deh sekarang 1.000 kayaknya. Jadi maksudnya tuh ya kita ketika bersedekah ya memang biasanya disesuaikan dengan kemampuan kita atau kalau dalam konteks ini disesuaikan sama uang cash yang kita punya Iya, kan ya Pak ya. betul. Kan nggak mungkin ada orang ngamen ngemis kita kasihnya saham kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti berupa cash dong. Iya. Jadi kan harus disesuaikan sama cash di dompet atau di kantong. Tapi yang buaya dipikir juga. Kalau lu cuma punya 100, 200 perak, 500 perak, ya itu lagi Pak balik. Ya itu cukup buat apa gitu loh. Jadi ya lebih baik nggak usah. Apa bilang aja Pak, sorry saya nggak ada gitu. Meskipun ada 500 perak, mending nggak usah gitu. Lebih baik gitu sih. Soalnya ya balik lagi ya 500 ya cukup buat apa. Oke. Itu kerokan juga nggak merah tuh pakainya kalau pakai 500-an Pak. Iya, sakit yang ada. Iya. Nah kalau berdasarkan budi pekerti ini, Kalau harusnya gimana Pak? budi pekerti di Konoha, Iya. itu harus dipandang dari dua sudut pandang. Dua capek sisi ya, ya. Pak, ya? Iya dong. Oke. Dari pengamennya Sama atau dari orangnya. Orangnya. Kalau dari orangnya udah kamu jelasin, jawaban kamu tepat. Tapi kalau dari pengamen, ya 500 perak dikali ratusan orang yang ada di warung berapa sih Oh iya, betul sehari? sih. Iya dong. Iya. Itu bisa buat makan sehari loh. Betul. Iya kan? Betul, Apalagi pengamennya bisa jadi punya mobil juga. Ya. Ya kan? Ada Itu sering tuh pengamen Pak, yang saya kaya. juga ketemu tuh Pak. Itu Iya. dia. Iya. Nah, apalagi kalau misalkan pengamennya Intel. Waduh. Waduh, udah digaji negara, ngamen lagi. Passive income, kenapa enggak diterima? Kalau Iya. dari situ pakai HT ya Pak ya? Udah nggak pakai HT sih. Oh udah enggak? Pakainya WA sekarang, langsung. Oke. Nah, itu dia. Oke. Betul Masalahnya. Kadang kita terlalu naif atau terlalu jangka Satu pendek. sudut pandang ya Pak Iya, ya? satu sudut pandang. Lu pengamen udah dikasih, kenapa lu nolak gitu. Udah, Iya. secukup itu aja mandang kita. Masih mending dikasih gitu ya Pak? Iya, bener sekarang. Ya, Cari oke. kerja aja susah sekarang. Betul. Tapi tergantung Pak, kalau kita anaknya tukang kayu, biasanya gampang Pak. Ya gampang, kan ada usaha. Anak tukang kayu keturunan Jawa tuh Pak, itu biasa gampang tuh. Nah. Meskipun masih di bawah umur ya Pak ya. Ya mau tukang kayu, tukang apa, Pak tukang... mendingan kita lanjut ya Pak, bahaya Oke, Pak yang tadi lanjut. jokesnya Pak. Iya. Ini study case yang terakhir ini, Oke. yang sangat wadidaw. Oke. Nah, setelah kembali ke rumah, Ya. beliin pecel lele buat keluarga, tiba-tiba kamu dikagetkan sama kondisi keluarga di rumah saat itu nih. Lu kaget di rumah. Tiba-tiba orang tua kamu atau keluarga kamu yang ada di rumah itu bilang, "Nak, maaf nak, tiba-tiba ini saya punya utang ditagih sama debt collector. Utangnya berapa, Oh. Bu?" Ya, utangnya 50 juta di sini.
50 juta. Kok saya kayak kenal ya Pak ya situasinya Pak. Ya, itu situasi Iya. standar. General ya Pak ya, General general ya, lah. Pak. Iya, iya. Di keluarga Konoha saat ini tuh Iya, iya betul Pak. ini standar. Betul. Nah, lo sebagai orang yang baru pertama kali kerja 3 tahun, 5 tahun, lo udah ngumpulin uang 50 juta lebih, lo bakal apa nih di sini? Secara moral, secara etika untuk keluarga, lo bakal ngapain ketika lo dikabarkan keluargamu ditagih debt collector saat itu juga? Oh. Oke. Oke, ini kalau saya urut ya Pak ya, dari Ya. yang pertama sampai kelima, kayaknya sebelum saya bereaksi ke arah sana dulu Pak, kayaknya reaksi pertama saya itu lebih ke marah dulu sih Pak. Satu, saya udah ngantri tadi, Ya. ngalahin ojol, ngalahin si pengamen tadi, segala macam udah diburu-buru, marah, kesel. Ya. Terus pas di kasir, ketemu saudara yang saya sebel juga sebetulnya, ditambah makin kesel juga. Terus di parkiran ketemu sama yang si pungli tadi, Pungli. makin ditambah marah, kesel. Ya. Terus di warung ketemu juga tuh sama orang naik Pajero tadi, kesal juga tuh, nggak habis pikir juga. Nah pulang-pulang masih ada masalah lagi Pak. Ya ini jelas bikin marah lah Pak Ya, pertama. Konoha. Iya. Nah kemudian kalau kasusnya seperti itu Pak, ini kebetulan agak-agak familiar nih Pak kasusnya nih Pak. Kenapa tuh? Sering banget kayaknya saya dengar, saya temuin. Kalau saya sih nggak pernah ngerasain Pak. Keluarga saya mah Kaya nggak pernah dong. punya utang Pak. Nggak pernah. Tapi keluarga yang lain memang pernah ada Pak. Saya pernah dengar Oke. salah satu contoh ceritanya. Tapi kalau saya amit-amit yang mengalami itu, sebetulnya sih tergantung banyak hal ya Pak ya. Tergantung saya tabungannya saat itu berapa. Kalau saat itu saya udah bisa nabung 2M, ya meskipun mungkin dengan cara nggak halal, ya mungkin 50 juta doang mah nggak ada rasanya Pak. Kasih dong. Kasih. Atau kalau saya mungkin habis ini korupsi itu timah Pak, 200 T lebih, ya lah 50 juta mah nggak ada rasanya Pak. Cuci uang dong. Kasih mah kasih aja. Tapi kalau saya baru mulai berkarir, tabungan juga belum nyampe segitu, apa segala macem, ya saya apa yang mau saya kasih gitu kan. Oke. Terus kalaupun saya punya nih Pak uangnya, kalau saya sih apa ya, normalnya sih ditanya dulu alasannya. Oke. Ini lu utang apa dulu nih? Ya kan Pak ya, bisa Iya jadi dong. utangnya karena pinjol, terus pinjolnya buat judol, Wow. kalah, utang segala macam ya. Kalau untuk hal-hal nggak penting seperti itu, ya kalau saya sih bukan saya nggak sayang keluarga ya Pak ya, tapi hal salah masa kita bela. Justru kalau kita ngakunya sayang sama mereka, mereka bikin kesalahan, biarkan mereka menebus kesalahannya dong, sebagaimana mestinya hukumnya sudah berlaku. Biar mereka jerak, itu namanya kita sayang. Meskipun orang tua nih. Iyalah. Sekarang kalau mereka udah jelas-jelas salah, kita belain, ya buat saya itu aneh Pak. Letak sayangnya kita sama mereka di mana? Dulu aja pas kita kecil, ya kan, kita salah mereka marahin kan. Tujuan mereka marahin kita apa? Karena mereka mau ngasih tahu ini salah dan supaya kita tidak melakukan itu lagi. Karena sayang. Karena sayang, kita dibiarkan menerima ganjarannya dulu biar kita belajar. Oke. Dimarahin segala macam hal-hal yang nggak enak biar kita belajar kan karena sayang. Ini juga sama Pak. Kalau untuk saya ya Pak ya, karena takutnya kalau yang beginian dimodalin, Ya. dibantu, nanti besok-besok begitu lagi gimana? Waduh. Karena saya pernah tuh Pak, pernah dengar cerita tuh, ada tuh orang tua ngomong ke anak kayak, Le, ini ibu punya utang nih 20 juta, Ya. tolong dong dilunasin, kalau nggak dilunasin katanya ibu mau dimasukkan penjara. Udah tuh dibantuin, tapi tahun depannya begitu lagi Pak. Tahun depannya tuh. Tahun depannya, persis tahun Kalau depannya di Pak. Konoha besoknya yud. Oh besoknya. Besoknya. Dengan nominal yang sama Pak, itu Iya. Pak kejadiannya Pak. Jadi ya balik lagi, makanya satu, secara finansialnya kitanya gimana dulu. Terus yang kedua, ditanya dulu, lu utangnya karena apa dulu nih? Kalau Iya. untuk hal-hal yang mungkin masih positif, kayak misalnya sakit terus butuh berobat atau apa, ya itu masih oke lah untuk kita bantu. Tapi kalau untuk alasan yang negatif, ya kalau buat saya sih kalau memang kita beneran sayang sama orang itu, mau orang itu belajar dan insya Allah masih bisa berubah ya Pak ya harusnya kita biarin dia menerima hukuman dan ganjarannya, itu sih Pak. Masuk akal yud. Kalau secara budi pekerti gimana Pak? Secara budi pekerti itu udah masuk kategori. Masuk ya, Pak, ya? Ya itu dong. Secara budi pekerti lu bermoral dong. Iya. Mau bantuin keluarga asalkan alasannya jelas. Betul. Dan Misalnya sesuai kemampuan Pak. Iya, sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu, ya udah. Iya. Ada opsi lain. Suruh jual asetnya dong. Jual ginjal, Pak. Orang tua punya aset kan? Ya, Ya, kalau yang kaya Pak, Ya kalaupun miskin kan pasti punya aset. Setidaknya Iya. perhiasan. ginjal ya Pak ya. Ya kalau ginjal tergantung Ya, keluarga ya. tergantung, ya, Keluarga. Kita kembalikan lagi ke Iya, ranah iya. masing-masing Iya, betul, Pak, betul. internal. Iya. Tapi kalau nggak punya finansial,
kelas menengah ke bawah, utang, kan masih banyak keluarga, nggak cuma anak doang yang dimintain tolong. Iya, betul sih. Iya dong. Betul, betul. Iya kan? Suruh kerja aja udah. Ya, Mm-mm. ya normalnya gitu, Nah, Pak. karena kan di negara Konoha ini orang pada malas jual aset, Yud, gitu loh. Pada malas kerja, Pak, juga Pada malas biasanya. kerja. Kalau udah pada tua. Nah, itu dia, gantungin anak, Gantungin giliran anak. punya utang, surprise. Gitu. Iya, itu, Pak. Nah, itu. Nah, untuk study case ini biasanya terjadi di negara Konoha, Yud. Iya, Pak. Nah, Lumayan sering sih, Pak. lumayan sering ya. Lumayan sering, Pak, Oke, iya. jadi jangan kaget. Lu kalau misalnya ke depan lu udah gede, jadi orang tua, lu harus memahamin kayak gini nih. Iya. Harus tahu nih budi pekerti yang harus lu lakuin itu apa gitu. Iya. Oke, mungkin hari ini cukup kali ini aja. Oke. Mungkin besok kita bahas ke materi berikutnya ya. Oke, Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Terima Siang. kasih.